Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan mungkin kalau misalnya ada jamaah yang baru bergabung, pagi hari ini kita sedang belajar mengenai dahsyatnya kekuatan ikhlas jamaah yang ada di rumah. Banyak banget yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Ikhlas kan nungguinnya? Ya udah kalau gitu kita belajar lagi. Kalau misalnya ibadah jamaah, kita harus ikhlas dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau misalnya ibadah kita nih buru-buru gitu? Kayak nggak ikhlas gitu Ustadz Syam. Seperti apa? Bagaimana penjelasannya? Apa yang harus kita lakukan Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Soni. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah menggambarkan daripada sifat kemunafikan di dalam surah An-Nisa. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah sholat, mereka sholat kok. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah ingat Tuhan, mereka ingat Tuhan kok. Tapi idza qamu ilas shalah qamu kusala. Kalau berdiri mendirikan sholat mereka malas-malesan alias terburu-buru, tergesa-gesa. Sholatnya cuma sebentar, sholatnya enggak ingat Allah, subhanallah. Bahkan la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ingat Allah tapi dikit doang ingatnya gitu. Ingatnya dikit doang. Maka subhanallah orang munafik bukan yang tidak pernah sholat. Orang munafik bukan yang namanya mereka tidak pernah ingat Allah, lupa Tuhan. Tidak, tapi mereka ingat Allah cuma sedikit. Mereka kalau sholat terburu-buru ataupun malas-malasan. Maka kalau ditanyakan bagaimana jikalau melakukan ibadah dengan terburu-buru dan terkesan tidak ikhlas karena Allah. Bagaimana caranya agar bisa ikhlas kepada Allah? Satu, dalam masalah ibadah apa sih kita bisa bersegera? Jadi bedakan terburu-buru dengan bersegera. Sering dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwasanya dalam Islam itu tidak ada terburu-buru. Tapi yang ada adalah bersegera. Contoh bersedekah. Bersedekah itu ikatan tali syaitan itu banyak sekali. Ya kalau kotak amal dari jauh siapin 100.000 dari rumah. Makin dekat langsung ingat. Wah lebih baik saya beli bensin ini 50.000 nih kalau pulang ini. Ya kan 50.000 aja masuk kotak amal. Makin dekat kayaknya ada nasi padang enak nih habis Jumatan ini. 30.000 nasi padang sisa 20.000 masuk kotak amal. Makin dekat itu makin habis ya udahlah 2.000 aja lah. Ya subhanallah. Maka ikatan syaitan itu kenceng banget bagi orang yang mau mengeluarkan hartanya. Untuk ikhlas beribadah. Maka segera untuk bersedekah sebelum saya digoda syaitan. Bahkan yang namanya kebaikan itu bukan hanya prasyarat. Sholat itu cuma ada prasyaratnya. Tapi kalau sedekah itu ada pasca syaratnya. Kalau sholat cuma prasyarat aja. Apa prasyaratnya? Wudhu ya baru bisa sholat. Tempat harus bersih. Itu prasyaratnya kalau sholat. Tapi kalau sedekah ada pasca syaratnya. Jangan mengungkit-ngungkit. Jangan kau sakiti si penerima. Maka lebih berat untuk bersedekah. Maka subhanallah kalau dikatakan bagaimana biar bisa ikhlas ibadah. Satu, jangan tergesa-gesa. Maksudnya adalah kalau sholatnya mau khusyuk dari wudhu sudah khusyuk. Kalau sedekahnya mau khusyuk, berikan daripada kelebihan tadi. Bukan sesuatu yang sangat kita butuhkan juga lalu kita berikan kepada orang lain. Kita bukan level Nabi. Kalau Nabi bisa. Nabi apa yang dia butuhkan bisa dia kasih kepada orang lain. Sahabat mungkin bisa. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit. Saya punya ini lebihnya aja dulu. Subhanallah. Wa in qalla. Kata Rasulullah. Ahabbul a'mal ilallahi adawamaha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah meskipun sedikit tapi istiqomah. Maka ikhlas itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Istiqomah itu dimulai dengan hal-hal yang kecil tadi. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat balasan di akhirat. Kalau kita balasan dunia yang kita inginkan, balasan manusia yang kita inginkan, kata Ustadz Hilman itu adalah patah hati yang disengaja.
Kalau kita berharap sama manusia berarti kita patah hati yang disengaja. Kita berharap balasan dari manusia berarti kita sengaja untuk patah hati. Subhanallah. Masya Allah, berarti di Islam itu nggak ada terburu-buru, adanya bersegera, Bersegera ya. wasari'u. Kalau terburu-buru berarti statusnya nggak ikhlas juga, ibadahnya juga kurang Iya diterima dong. mungkin ya Ustaz ya. Enggak sempurna ibadahnya. Nggak Terburu-buru wudunya, ya terburu-buru berangkatnya. Baik, Masya Allah, berarti tidak sempurna. Terima kasih Ustadz Syam, jazakallah khair. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Aku punya tayangan nih. Seorang ayah kerja dengan ikhlas sambil gendong anaknya. Kita lihat tayangannya, silakan. Pengorbanan seorang ayah untuk kebahagiaan keluarga memang besar. Seorang ayah rela bekerja keras agar keluarganya dapat hidup bahagia. Seperti seorang ayah dalam video berikut ini. Video berikut ini memperlihatkan seorang ayah yang tengah bekerja di sebuah bengkel. Akan tetapi, ada hal yang disoroti oleh para netizen, yaitu ia bekerja sambil menggendong anak yang sedang tidur. Melansir dari akun Instagram Harian Kompas, akun tersebut membagikan video yang memperlihatkan perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Video tersebut awalnya dibagikan oleh akun 200RR. Melalui unggahan tersebut, terlihat seorang pria tengah bekerja di sebuah bengkel. Ia tampak berkonsentrasi memperbaiki onderdil kendaraan. Akan tetapi, ada hal yang membuatnya disorot para netizen, yakni ia bekerja sambil menggendong anak yang sedang tidur. Terlihat anak tersebut tertidur pulas di gendongan. Tidurnya tampak tak terganggu meski sang ayah tengah bekerja. Masya Allah, semangat selalu para tulang punggung keluarga. Semoga sehat selalu dan Allah memberikan rezeki yang sangat berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Habib, aku mau nanya. Kita sedang belajar ikhlas. Kalau sekarang kita sudah mulai mencapai, ya udah deh, ikhlas melakukan sesuatu, ibadah pakai hati, bekerja pakai hati, ikhlas. Itu balasannya apa sih Habib Usman yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya adalah Apa itu? Afwan Mas Soni. Masya Allah. Ustadz Maulana. Emosinya sudah tidak sedih lagi. Oh, udah sedih lagi. Oh, tadi sedih. Tadi waktu nonton itu sedih banget Abi. Oh Langsung ya ceritain aja. Allah. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang ketika kita sebagai manusia harus memiliki rasa ikhlas yang dahsyat. Ketika manusia ditanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah menjalankan semua yang ada di dunia ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ikhlas yang sangat tinggi, maka insya Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Jelas bahwasanya siapapun manusia, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka tidak akan berpindah daripadanya. Dan seringkali kalau kita berdoa, Allahumma rzuqna ya Allah, nazara ila wajhikal karim, bisa berjumpa dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah. Ini kenikmatan yang dahsyat bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang namanya ikhlas adalah seseorang beramal dengan mengharapkan segala apa yang ada di sisi Allah, yaitu mengharapkan surga dengan penuh kenikmatannya. Karena Rasulullah SAW meminta surga kepada Allah dan berharap semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Saleh, dari beberapa sahabat Nabi SAW. Beliau SAW pernah bertanya kepada seseorang, doa apa yang kamu lagi baca di dalamnya? Atashhadu wa aqulullahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Aku membaca tahiyat lalu aku ucapkan Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah surgamu dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada siksamu, daripada azabmu, daripada apa-apa yang akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau mendengungkan begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami sendiri memohon Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berharap akan masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah aja meminta surga kepada Allah dan juga malaikat pun meminta masuk surga. Kita tahu malaikat itu tanpa dosa, ya kan? Tanpa dosa mengharap masuk surga karena surga adalah negeri yang kekal, negeri yang abadi, negeri yang dimana negeri tersebut, tempat tersebut penuh dengan kenikmatan, jannah, surga, subhanallah. Kita selalu berharap, ya Allah jadikanlah aku bisa masuk ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Yang katanya surga itu
tidak bisa dibayangkan dengan akal dan pikiran. Kenapa tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran? Lebih nikmat lagi. Yang Anda lihat di media sosial itu kalah nikmat dengan surga. Mereka penghuni surga lebih nikmat daripada itu semua. Karena apa? Karena kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengharap akan ridhonya Allah. Berjumpa dengan Allah tadi itu, nazara ila wajhil karim, berjumpa dengan Allah adalah kenikmatan tertinggi. Kalau ditanya nih, apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan cuma satu, Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita, Allah mudahkan urusan kita di dunia ini, sehingga apa? Kehidupan kita di muka bumi ini dimudahkan dan juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Berarti kita semua ini mengharapkan ridho Allah ya Bib ya, Betul. dengan apa yang kita lakukan ya. Sehingga kalau Allah ridho, ya apapun yang terbaik bisa kita dapatkan atas izin Allah. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman. Ya, khair. Jamaah, kita lanjutkan lagi nih. Untuk lebih mempertebal lagi ya. Untuk lebih semangat lagi ya. Menambahkan rasa ikhlas kita. Ini harus dipelajarin juga nih Ustadz Maulana. Satu hal ini penting banget. Ya, Caranya caranya. menumbuhkan rasa ikhlas. Dan bagaimana caranya terhindar dari sifat ria. Karena lawan daripada Ikhlas ikhlas ria. sama ria. Takutnya kan mepet-mepet gitu nih. Iya. Semu gitu kan. Oh, iya, 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 Mohon iya. penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, izin Nabi, Masya Allah, Betul, tabarakallah, izin Sasam. Nah, kalau berbicara tentang cara menumbuhkan rasa ikhlas dan dapat terhindar dari ria, hadirkan senantiasa kebesaran Allah. Jangan anggap harta itu milik kita. Itu punyanya Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Jadi aman, ikhlas. Belajarlah sama tukang parkir. Kenapa? Betapa banyak motor yang dia jaga, dia tidak sombong. Karena bukan motornya. Bukan motornya, jagain doang. Dan ketika motor itu diambil orang pemiliknya, apakah dia marah? Tidak. Tidak. Karena memang Karena bukan motornya. Iya, iya, iya. itulah. Harus akui bahwa segala yang kita miliki adalah miliknya Allah. Jadi sebenarnya ini barang titipan. Ting, ting. Hidayah itu kan begitu. Ilham dari Allah, topik kecocokan. Kalau hidayah, pantulang. Ting, 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 ting. Itu pantulan. Jadi nggak tahu kapan kita terkena hidayah Ya, itu. hidayah itu ya makanya. Bukan Nabi, kita ini cuma menyampaikan. Tapi hidayah itu datangnya dari Allah. Karena kita tidak tahu pantulannya lari kemana. Kemana? Ya. Kita tidak tahu pantulannya lari kemana. Maka yang paling penting kita harus berdoa. Berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Ini tidak gampang ini. Nyumbang aku ikhlas loh. Nah, dia menyumbang untuk mengharapkan supaya dia jadi ikhlas. Justru itu tidak ikhlas. Justru itu tidak ikhlas. Karena menyebut kata ikhlas. Ikhlas itu tanpa disebut. Tanpa diakui. Nah, mohon maaf. Harus saya sampaikan ini untuk mengingat pahala keikhlasan. Tadi udah digambarkan oleh Habib, makasih banyak. Gambaran pahala keikhlasan itu luar biasa. Ya, ini dunia sebentar. Yang abadi itu di surga. Kebayang gak malaikat aja minta masuk surga. Padahal kalau mau dipikir-pikir apa dosanya? Nggak ada dosanya Gak ada ya. dosanya. Nah, ingat ya, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga, ridhonya Allah. Itu ridho Allah. Mohon maaf, seandainya pahala, betapa enaknya orang yang berumur panjang, banyak pahalanya. Bagaimana dengan anak muda yang mati muda? Tidak banyak pahalanya. Tidak adil dong Tuhan. Bagaimana dengan apakah pahala amal yang menyebabkan orang masuk surga? Bukan enak minta orang kaya. Orang kaya banyak sedekahnya. Naik haji tiap tahun, umrah tiap bulan, bersedekah sekapan saja dia mau. Bagaimana dengan orang miskin? Bukan itu, tapi ridhonya Allah. Dan paling penting, ini memang kalau untuk belajar ikhlas, supaya tidak ria, rajin melakukan ketaatan. Allah bisa karena biasa. Dulu setengah mati saya suruh anak saya sholat untuk berjamaah. Sekarang dia yang getuk pintu ke saya, Abah salat. Oh, udah bisa ngingetin. Iya, Masya Abah Allah. sudah sholat, udah siap. Udah terbiasa Dulu ya. setengah mati aku salat bangun salat, kumpul. Sekarang tidak, dia ngumpul dulu baru aku dipanggil. Masya Ah, Allah. memang awal-awalnya susah. Dan ingat, jangan takjub dengan diri. Kayaknya saya... Ya Allah. Tidak boleh. Tadi penjelasan dari Ustaz Sam,
seandainya bukan kita bersedekah, Ya. membayarkan sekolahnya dia, pasti ada orang yang Allah pilih untuk bayarkan sekolahnya orang itu. Masya Jadi jangan Allah. mengaku kita yang bantu dia. Allah, tapi melalui kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab jamaah yang ada di rumah dan kita belajar banyak pada pagi hari ini ya. Jamaah jangan kemana-mana, abis ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Kalau kata Habib Usman, sebentar kok tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.